Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman semua, video ini merupakan video yang kedua dari cara membuat pot dan bunga dengan realistis. Dan pada video kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek bunga, kemudian akan saya buat juga dinding dan lantainya dengan tekstur yang terlihat realistis. Baiklah teman-teman, kita langsung saja simak video penjelasannya. Sebelum kita membuat objek bunga, maka langkah pertama yang harus kita siapkan adalah tekstur bunganya ini sendiri. Nah, untuk membuat tekstur bunga, kita bisa memotret bunga aglonema yang ada di halaman rumah kita dengan sudut pandang dari atas, atau kita juga bisa mendownload dari internet dengan keyword foto bunga aglonema. Maka kita cari foto aglonema dengan tampilan dari atas. Jika tidak ada, maka teman-teman bisa cari foto bunga yang dari atas. Misalkan ini, kita download untuk file bunga ini. Kemudian setelah di-download, kita masukkan ke software pengolah foto dan di sini kita crop. Setelah di-crop, oke, kita seleksi. Kemudian kita tekan delete untuk membuangnya. Kalau sudah, kita simpan. Simpan dengan file PNG. Kemudian kita save. Oke. Kalau sudah save, maka tampilannya adalah tampilannya adalah seperti ini. Langkah yang selanjutnya kita masuk ke Blender. Kemudian kita 3D cursor kita pindahkan dulu ke sini. Kemudian kita buat dengan plane. Kemudian kita masuk ke tab shading. Lalu kita isolate. Dan kita drag and drop tekstur bunga yang sudah tadi kita edit. Oke. Kemudian di sini ada color, kita masukkan ke base color. Oke, untuk alfanya kita masukkan ke alpha. Sehingga plane sudah ada dengan bunganya. Nah, kalau tampilannya misalkan di pinggir-pinggirnya hitam, tampilannya seperti ini, maka yang harus kita atur adalah di blend mode. Ada nilainya, kita rubah menjadi alpha blend. Sehingga menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah menjadi seperti ini, kita masuk kembali ke tab layout. Dan kita masuk isolate. Kita mulai lakukan pengeditan untuk bunga ini supaya terlihat lebih realistis. Skalanya kita rubah sumbu X. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian tab dan masuk ke edit mode. Kemudian kita klik kanan subdivide. Kita tambahkan kurang lebih 3 untuk number of cut-nya. Oke, kalau sudah, kemudian kita atur untuk yang tengah. Oke, kita turunkan ke bawah sedikit. Oke, seperti ini.
seperti ini ya. Kemudian yang ini juga kita turunkan. Oke, kita lengkungkan. Oke, sehingga tampaknya seperti ini ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, yang ini juga kita pilih yang ini, kemudian kita turunkan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat dari tampak depan, kita putar RY. Oke, untuk bunganya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Supaya ini terlihat lebih halus, kita tambahkan modifier subdivision surface, level view-nya 2. Oke, sudah cukup ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk tangkainya, seperti yang pada video cara kita membuat vas bunga, teman-teman sudah bisa membuatnya. Kita buatkan lagi sebuah silinder, kemudian kita masukkan untuk vertexnya 8. Oke, kita geserkan sini, kemudian kita kecil ukurannya S, shift Z, Z-nya tetap ya, hanya X dan Y-nya saja yang kita skalakan. Oke. Langkah yang selanjutnya kita akan melakukan extrude edit mode, kemudian kita pilih face yang ini, kita rotasi dulu RY, kita geser ke sini, kita lihat tampak dari depan aja ya. Kemudian extrude S, rotasi lagi. Kemudian kita extrude kembali, kemudian kita S ya. Oke, cukuplah segini ya. Oke, bisa kita hapus untuk yang face ini, yang bawah juga kita hapus. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita tambahkan modifier subdivision surface. Oke, ini tambahkan 2. Oke, dan kita naikkan, simpan bunga di atas tangkainya. Oke, kalau ini dirasa terlalu kecil, kita perbesar aja, S shift Z ya. Jadi Z nya tetap, kita hanya X shift Y nya saja. Kita warnain untuk yang batangnya ini, saya kasih tekstur, kemudian kita warnain dengan warna hijau. Kalau warnanya pengen disamakan dengan warna ini, kita klik ini, kemudian di sini ada eyedroppernya, kita pilih yang ini. Oke, cukup ya. Kemudian kita gabungkan, Ctrl J ya, join. Oke, nah kita tampilkan kembali untuk si potnya, kemudian bunga ini kita masukkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita dari tampak atas aja, shift D, R, Z. Oke, misalkan di sini ya, shift D, R, Z lagi. Oke, shift D, R, Z.
ini, Shift D, RZ. Ini satu lagi, Shift D, RZ. Oke teman-teman, sini ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita atur ya, rapikan. Oke, kalau ini dirasa terlalu khas, kita bisa blok ya, blok semua, S, Z ya, pendekkan. Oke, S, Shift Z, hanya X, Y nya saja. Oke, sekarang kita box saja, gabungkan, join saja, Ctrl J. Oke, nah untuk memperbanyak bunganya kita bisa Shift D, Z ya, tampilkan di atas, kemudian kita perkecil saja S. Oke, S, Z ya. Oke, kemudian S, Shift Z. Oke, supaya bunganya lebih ini ya. Oke, kita atur di tampak atas, RZ kita putar, S. Nanti teman-teman bisa improve ya, bagaimana bunga ini akan dibentuk. Oke, kurang lebih lah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita ingin di bawahnya di sini ada lagi ya, kita tinggal Shift D, kemudian S saja, perkecil. Oke, simpan di bawah ya, jadi mungkin ada kelihatan kuncup-kuncupnya nanti. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat untuk dinding dan lantainya. Kita buat lagi sebuah plan, Shift C ya, di kursor ke tengah, kemudian Shift A, kita sebuah plan S. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke edit mode, kita pilih yang edge, yang ini sama yang ini, kita extrude EZ, naik ke sini. Oke, lebih seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat jendelanya ya. Untuk jendelanya kita gunakan naik, jadi tampak kanan aja ya, biar lurus, proporsinya biar benar. Oke, kurang lebih di sana. Jendelanya ya. Nah, kemudian kalau ini dirasa terlalu kecil, kita pindahkan edge-nya, geserkan saja ke sini. Oke, kemudian kita pilih space yang tadi baru dibuat, insert. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita pilih face yang di pinggirnya, kemudian kita extrude ya, sini aja. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan material untuk lantai, dinding, dan jendelanya. Untuk itu kita download dulu untuk
materialnya yang akan kita berikan dengan tekstur PBR. Kita masuk ke search engine, sini kita ketikkan ambient CG ya. Nah, kita masuk ke material, kemudian untuk lantainya kita masukkan keywordnya wood. Oke, dan saya memilih yang wood floor ini ya. Oke, kemudian kita download untuk yang 1K. Kita ekstrak. Kemudian untuk dindingnya kita download aja dulu semua ya, tekstur PBR-nya. Kembali lagi dan kita untuk dinding namanya biasanya tiles ya. Oke, dan saya milih yang ini tiles 086. Kita download yang 1K nya. Kita ekstrak juga. Selanjutnya kita akan menerapkan material yang sudah kita download. Kita masuk ke shading, kemudian kita klik new untuk membuat material baru. Kita klik Visible Base Depth nya, kemudian Ctrl Shift T, lalu kita pilih yang wood floor. Nah, maka material sudah masuk ke objek ya. Kemudian kita buat lagi material yang lain. Ctrl Shift T lagi. Kita pilih yang tilesnya. Kita pilih file JPEG. Oke, yang atas tadi kita kasih nama lantai. Dan yang bawah kita kasih nama dinding. Oke, untuk yang lantai sudah diterapkan ya. Kemudian kita untuk yang dinding, kita masuk ke edit mode dan kita pilih face yang ini. Oke, kemudian pilih yang dinding dan sign. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita masuk ke UV editing. Nah, di sini kita tekan U, kemudian Smart UV Project. Oke, kita coba masuk lagi ke shading. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita lihat untuk yang normalnya kita bisa pilih sRGB ya. Tapi kalau dirasa terlalu terang bisa kita kembalikan lagi ke non color. Oke, mungkin cukup ya. Nah, kemudian kita pilih yang lantainya. Kita atur di sini untuk normalnya kita coba sRGB. Nah, kalau ini keterangan bisa kita kembalikan lagi coba ke non color. Oke, ternyata ini harus RGB aja ya. Oke, kita coba-coba aja di sini. Kalau perlu roughness kita coba masukkan roughnessnya dengan sRGB. Ini juga kayaknya untuk roughnessnya nggak perlu ya, kita non colorkan aja. Oke, kemudian kalau misalkan untuk arahnya pengen dirotasi ya, kita bisa untuk merotasi si plangnya itu
Ini ada rotation, bukan saja, coba yang Z. Oke, yang Z kita putar, masukin angka 90 aja. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Kalau mau diputar si pelangnya, tapi kalau mau tetap kita masukin lagi angka 0. Selanjutnya kita lihat di sini ada untuk kacanya. Untuk kacanya kita masuk ke edit mode, kita pilih face yang ini, kemudian kita new, kemudian kita kasih nama kaca. Nah, di kaca ini untuk colornya tetap, untuk memberikan sedikit efek kacanya kita di transmission ini tambahkan. Oke, kemudian di sini ada screen space reflection, kemudian rendernya ini dalam render engine EV, ini checklist screen space reflection juga. Oke, kalau sudah kita coba dalam material kaca terpilih, kita assign. Oke, sudah ya. Nah, kita untuk melihatnya, kita tampilkan kembali si bunganya. Kita masuk ke object mode, kita blok semua. Oke, ini kita masuk ke layoutnya saja. Oke, kita gabungkan dulu ya semua objeknya, kita join. Terus untuk bunga juga kita joinkan saja. Oke, kita coba geser. Oke, kita lihat apa kacanya sudah transparan atau belum. Oke, udah agak kelihatan ya. Oke, tapi belum begitu transparan. Kita coba klik yang dinding, kemudian kita pilih material kaca. Sini kita coba blend mode-nya, ubah menjadi alpha blend. Oke ya, sudah transparan kelihatan. Oke, dan kita atur juga untuk alpha-nya, kita kurangi. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk membuat objek kaca ini ada beberapa pengaturan. Pertama ada transmissionnya ya. Transmissionnya bisa kita atur untuk efek kacanya. Kemudian kita atur juga di sini ada blend mode-nya ke alpha blend, dan di sini ada alpha kita kurangi juga. Oke, sehingga hasilnya seperti ini ya. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memberikan background di luar ruangan ini sehingga bisa kelihatan dari kaca. Nah, untuk memberi backgroundnya saya akan menggunakan tekstur HDRI, yaitu gambar panorama 360 derajat yang berisi data kecerahan. Dan HDRI ini adalah singkatan dari Height Dynamic Range Imaging, yang mengacu pada jumlah cahaya yang dapat dipancarkan oleh pemandangan tertentu. Nah, baiklah teman-teman, kita download dulu untuk tekstur HDRI-nya. Kita masuk kembali ke webnya AmbienceCG, kemudian di sini ada HDRI, kita klik. Nah, dan di sini kita
bisa milih panorama yang kita inginkan. Kita coba ketik aja di sini garden. Nah, di sini ya. Kita coba pilih yang ini. Oke, sama seperti kita download untuk yang tekstur PBR, kita pilih yang ini. Oke, di sini ya. Kita masuk lagi ke Blender. Nah, kemudian kita masuk ke World Properties. Kemudian di sini di World Properties-nya bisa kita klik new. Kemudian di color pada surface background kita klik yang warna titik kuning ini. Kemudian kita pilih environment texture. Dan di sini kita open, ambil gambar yang tadi sudah kita download, kita klik ya. Oke, untuk melihatnya viewportnya kita rubah ke rendered. Oke, untuk environmentnya sudah berubah menjadi garden. Selanjutnya kita masuk ke tampilan kamera, kita lock dulu kameranya. Kemudian kita atur pandangannya, silakan teman-teman atur sendiri. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, oke. Untuk environment dengan HDRI ini dia sudah ada cahayanya juga ya, jadi berpengaruh juga untuk cahaya dari environment ini. Jadi ketika kita nonaktifkan si lightnya, ini ada sedikit berpengaruh, tapi untuk efek cahaya dari HDRI ini berpengaruh ke objek. Kita coba render. Oke, ini adalah hasil dari objek yang sudah kita atur ya teman-teman. Image save. Oke, kita simpan di sini. Bunga V ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya yang kita EV. Oke, ini hasilnya kita dengan render EV ya teman-teman. Dan ini adalah si render dengan render engine-nya Cycles. Baiklah teman-teman, untuk video yang kedua dari pembuatan pot dan bunga realistis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa mengimplementasikan dari video yang saya buat ini. Selamat berkarya, selamat berinovasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.